Halo teman-teman, pada video kali ini, tim 6 akan menganalisis sebuah film berjudul Fotokopier untuk mata kuliah pengembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Iriani Indri Hapsari. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk dengan tim 6. Ada saya sendiri, Dwi Nadifatul Zahra, Raihan Nurdianto, Sri Ayu Sekarningsi, dan Zanatin Naim. Berikut pokok pembahasan yang akan kita pelajari. Jadi, film Fotokopier ini berlatarkan masa perkuliahan awal, di mana sang tokoh utama yaitu Suryani atau yang biasa dipanggil Sur merupakan mahasiswi semester 1 yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa teater. Nah, Suryani ini berasal dari keluarga yang sederhana dan tergolong pintar karena dia mendapatkan beasiswa. Dan menurut teori Harlock tersendiri, dapat kita ketahui nih bahwa tokoh-tokoh pada film Fotokopier ini memasuki tahap perkembangan dewasa awal atau early adults, di mana tahap ini tuh biasa dimulai dari umur 18 atau 19 tahun seperti itu. Nah, masa early adults ini atau dewasa awal merupakan masa penyesuaian terhadap pola-pola kehidupan baru ataupun harapan-harapan sosial baru. Hal ini juga sangat berkaitan nih dengan apa yang dilakukan sang tokoh utama, si Suryani, di mana dia sudah harus bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial kampus dan juga berusaha untuk bertanggung jawab mempertahankan beasiswa yang sudah ia dapat gitu. Nah, menurut Harlock sendiri ada beberapa karakteristik nih pada masa perkembangan dewasa awal atau early adults. Yang pertama, masa coba-coba, di mana pada masa ini individu itu akan mencoba-coba dan menentukan nih mana yang sesuai dan yang dirasa tuh bisa memberi kepuasan permanen bagi dirinya. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di samping saya, adegan ini menunjukkan bahwa Sur sedang mencari-cari bukti nih. Dan pada adegan ini menunjukkan bahwa Sur itu tidak puas akan keputusan bahwa beasiswanya itu dicabut. Makanya dia mencoba berbagai hal, berbagai cara seperti mengambil dan mengumpulkan data-data dari teman-teman teaternya untuk menjadi barang bukti bahwa dia itu dijebak dan keputusan beasiswa dicabut itu seharusnya bisa dipertimbangkan ulang seperti itu. Nah, jadi karakteristik kedua menurut Harlock itu adalah masa early adults atau dewasa awal ini merupakan masa yang produktif, di mana pada film Fotokopier itu tersendiri digambarkan dengan anak-anak teater yang sangat aktif dan juga produktif di kegiatan UKM teater itu tersendiri gitu. Karakteristik ketiga menurut Harlock yaitu pada masa ini merupakan masa yang bermasalah, karena hal ini tuh disebabkan pada masa ini tuh individu cenderung harus bisa menyesuaikan diri dengan peran baru yang dimilikinya gitu ya. Pada film Fotokopier itu tersendiri diceritakan nih, si Sur, sang tokoh utama, dipaksa untuk meminum minuman keras oleh senior-seniornya yang berada di teater. Nah, hal tersebut diketahui oleh panitia beasiswa dan juga membuat beasiswa yang diterimanya itu dicabut karena dia telah melanggar salah satu perjanjian pada kontrak beasiswa, yaitu berkelakuan baik seperti itu. Ada di samping adegannya. Nah, karakteristik keempat atau karakteristik terakhir menurut Harlock itu bahwa pada masa ini merupakan masa ketegangan emosi, di mana pada film Fotokopier ini diperlihatkan bahwa Sur, sang tokoh utama, sangat menggebu-gebu ya, karena ia tuh ingin menjelaskan atau mau membuktikan bahwa dirinya itu sebenarnya dijebak dan seharusnya pihak kampus tidak semata-mata langsung mencabut beasiswanya, tetapi seharusnya pihak kampus bisa menyelidiki terlebih dahulu ataupun menyelidiki lebih lanjut tentang bukti-bukti yang telah ia kumpulkan dan telah ia berikan ke pihak kampus seperti itu. Dan Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nurdianto. Kali ini saya akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan yang terdapat pada film fotokopier. Film fotokopier ini mengusung background yaitu Suryani sebagai pemeran utamanya, di mana film ini menceritakan tentang kenakalan yang dialami oleh Suryani sebagai mahasiswa baru dalam organisasi teaternya. Dan aspek-aspek perkembangan ini lebih menekankan kepada proses kedewasaan dari peran ini. Adapun tokoh-tokoh yang membahas tentang aspek-aspek perkembangan yaitu ada Dodge, Volker, Herman, atau yang biasa kita sebut dengan Dodge dan kawan-kawan lah, membagi area perkembangan ini menjadi 4 aspek, yaitu aspek sosial emosional, aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek bahasa. Dan Santrok juga mengemukakan pendapatnya, tapi Santrok lebih mengemukakan pendapatnya secara garis besar tentang aspek perkembangan ini. Disebutkan bahwa aspek tersebut meliputi aspek biologis, kognitif, dan sosial emosional. Burke juga membaginya ke dalam beberapa aspek yang membedakan dari Santrok dan juga Dodge dan kawan. Burke mengemukakan pendapatnya bahwa sosial dan emosional dibedakan menjadi satu bagian, yaitu diantaranya aspek fisik, kognitif, aspek emosional, dan aspek sosial. Sosial emosionalnya dipisah, bukan disatukan. Dan juga hal itu lebih serupa kepada Papalia dan kawan-kawan pada tahun yang sama juga 2009, membaginya ke dalam aspek-aspek perkembangan tersebut ke dalam aspek fisik, aspek kognitif, dan psikososial. Perbedaan dari Papalia yaitu tentang aspek psikososial. Nah, dari beberapa cakupan aspek menurut para tokoh, aspek-aspek tersebut memiliki kesamaan makna dari tokoh yang berbeda. Artinya apa? Secara garis besar, aspek-aspek yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh ini, para ahli ini, secara garis besar itu sama. Yang membedakan adalah definisi dari keseluruhan, seperti itu. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek perkembangan yang terdapat pada film fotokopier, dibahas berdasarkan aspek-aspek yang berbeda. Yang pertama yaitu adalah aspek biologis, mencakup fisik ya, mencakup aspek fisik. Aspek ini bisa dikatakan sebagai kebebasan dari kecacatan dan berfungsinya seluruh fisik ya, berfungsinya dari seluruh fungsi fisik, seperti itu. Dalam film ini, sepanjang cerita berjalan, dari seluruh peran yang ada dalam film ini berjalan dengan normal. Artinya tidak ada kecacatan dalam film ini. Para peran ini dalam cerita ini tidak ada kecacatan dari awal sampai akhir gitu. Dan fungsi-fungsi biologisnya yang diceritakan dalam film ini berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi aspek biologisnya aman. Yang kedua adalah aspek kognitif. Aspek kognitif ini adalah aspek yang berkaitan dengan cara berpikir atau nalar seseorang, tentunya mengacu pada proses kinerja otak untuk mengembangkan pikiran rasionalnya. Dalam film fotokopier ini, teman-teman akan akan menonton pada adegan awal, yaitu di mana Suryani menolak kepada kakak tingkatnya yang lebih memilih keluarga sebenarnya. Walaupun sudah disindir dengan kakak tingkat, kita juga sebagai saudara, tapi Suryani mengedepankan pikiran nasionalnya, kedewasaan juga di situ. Suryani lebih mementingkan konsep kekeluargaan yang sebenarnya kekeluargaan, yaitu tentang konsep keluarga yang sedara, seperti itu. Selanjutnya ada aspek sosio-emosional. Nah, karena film ini berkaitan dengan kenakalan Suryani pada mahasiswa baru ini di perkuliahan baru semester 2 dan beasiswa dicabut karena kenakalan ini, maka film ini lebih berkaitan tentang sosial emosional ini. Nah, aspek sosial emosional ini merupakan perubahan yang terjadi dari diri seseorang berdasarkan perilaku dan ranah afektif. Ranah afektif itu emosional dan lain-lain. Dan menekankan pada proses menyesuaikan diri
dari proses interaksi pada keadaan sekitar. Bisa dikatakan juga sebagai sosial emosional itu sebagai proses adaptasi, sehingga perilaku orang itu bisa berubah. Tentunya dengan ranah efektif ya, karena menyesuaikan dengan situasional keadaan sekitar seperti itu. Nanti teman-teman di film ini teman-teman akan menonton pada bagian dimana Suryani tertangkap basah lah, ibaratnya seperti itu, dari dosen penguji beasiswanya, bahwasanya Suryani ini ketahuan mabuk seperti itu, meminum minuman keras. Perasaan marah Suryani ketika mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu tersebar ke sosial media, Suryani itu Suryani itu marah, tapi lebih ke arah yang menahan amarahnya karena memikirkan tutur kata yang baik ketika di hadapan para dosen. Di satu sisi Suryani paham gitu, Suryani beradaptasi di situ karena Suryani itu paham betul bahwa klasifikasi sosial ya, dosen di tingkat universitas atau di tingkat kependidikan itu adalah yang lebih tinggi gitu. Maka Suryani di situ lebih mementingkan tutur kata, walaupun nadanya keras, tapi nilai-nilai sosial dan nilai-nilai norma di situ lebih dikedepankan oleh Suryani. Teman-teman juga akan disuguhkan pada adegan yang lumayan emosionalnya ketika Suryani sudah menemukan clue bahwasanya Rama yang bersalah dalam permasalahan yang dihadapi oleh Suryani. Ternyata keadaan tersebut ditolak oleh dosen dan lebih memihak kepada Rama. Ketika itu juga orang tuanya datang karena Rama ini menuntut ke pengadilan. Karena Suryani ini ngotot untuk untuk menyelesaikan masalah ke jalur hukum, orang tuanya ketakutan dan marah kepada Suryani. Maka Suryani paham gitu bahwa perintah orang tuanya, perintah dari orang yang paling penting di hidupnya itu lebih harus diutamakan, karena ayahnya itu sangat kecewa dengan tindakannya seperti itu. Mau tidak mau Suryani mengikuti arahan dari ayahnya untuk meminta maaf secara terbuka kepada Rama ini. Selanjutnya yaitu adalah aspek bahasa. Aspek bahasa yaitu bisa dikatakan sebagai singkatnya itu aspek bahasa itu adalah diartikan sebagai kemampuan berbahasa, di mana di antara itu kita bisa menyimak, berbicara, membaca dan menulis seperti itu. Teman-teman akan menonton pada adegan di mana Suryani ini melobi atau berbicara dengan dosennya yang berlogat Jawa tetapi memakai bahasa baku tentunya. Ternyata aspek bahasa ini juga mempengaruhi perkembangan dari Suryani ini ya, karena bisa kita bayangkan bagaimana jika logat Jawa ditambah dengan bahasa Jawa, mungkin sudah tidak akan mengerti. Untungnya dosen ini berlogat Jawa tentunya dengan bahasa baku yaitu bahasa Indonesia. Mungkin beda halnya ketika diucapkan full bahasa Jawa, mungkin akan mempengaruhi dari penangkapan proses pesan timbal balik yang dilakukan oleh Suryani dan dosen tersebut. Karena film ini lebih mengutamakan aspek sosio-emosional dari Suryani, maka aspek-aspek yang lain seperti aspek kognitif dan aspek bahasa lebih ditinggalkan gitu. Bisa dilihat kita dari aspek bahasanya ya tidak terlalu formal, malah kasar seperti itu ya, lebih mengandalkan ke arah sosio-emosional yang dihadapi permasalahan dari Suryani ini. Saya Dwi Nadifatu Zahra akan menjelaskan tentang faktor perkembangan yang berpengaruh pada masa early adult atau dewasa awal berdasarkan teori perkembangan Hurlock, yaitu diantaranya 1. Kekuatan fisik. Bagi kebanyakan individu, puncak kekuatan fisik dicapai pada usia 18 hingga pertengahan usia 20-an. Dengan demikian, secara fisik individu mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul pada periode ini. Seperti yang terjadi dalam film Photocopier, di mana Suryani, sang tokoh utama, berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan beasiswanya. Jika teman-teman menonton filmnya, dikisahkan bahwa Suryani ini kehilangan beasiswa
beasiswanya akibat berperilaku tidak baik. Hal ini terjadi karena foto selfie-nya saat tengah meminum minuman beralkohol tersebar dan diketahui oleh pihak kampus. Nah, Suryani berusaha keras mencari berbagai bukti. Ia tak kenal lelah, pergi dari tempat satu ke tempat lainnya, dan tahan berada di depan laptop selama berjam-jam, bahkan hingga larut malam, demi mendapatkan titik terang dari kasusnya. Kedua, kemampuan motorik. Kemampuan motorik merupakan kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuh, seperti kepala, bibir, lidah, tangan, kaki, dan juga jemari. Dengan keadaan fisik yang kuat dan tata rata kesehatan yang baik, memungkinkan anak-anak usia early adult melatih keterampilannya secara lebih baik dibandingkan dengan tahap perkembangan sebelumnya. Hal ini tercermin dalam film Photocopier, di mana Suryani yang termasuk ke dalam usia early adult dengan keadaan fisik yang fit mampu melatih keterampilannya, seperti keterampilan dalam mengoperasikan komputer. Hal ini termasuk ke dalam motorik halus karena membutuhkan otot-otot halus atau intrinsik pada tangan dan juga jemari. Melalui keterampilan ini, Suryani mampu mencari berbagai bukti untuk memecahkan kasusnya. Bahkan, di tengah-tengah pencariannya tentang siapa yang mengambil foto selfie-nya, lalu siapa yang menyebarkan, ia mendapatkan fakta bahwa ada seseorang yang memanfaatkan kondisinya untuk melakukan hal tidak senonoh saat ia tidak sadarkan diri akibat dari pengaruh alkohol tersebut. Yang ketiga, kemampuan mental. Kemampuan mental diperlukan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi-situasi baru, yaitu dengan mengingat hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Seperti yang dikisahkan pada film Photocopier ini, Suryani merupakan mahasiswa yang baru memasuki tahun pertama kuliah. Ia memerlukan kemampuan mental untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, suasana, dan juga pergaulan kampus. Nah, dalam menyelidiki kasusnya, Suryani menggunakan penalaran analogis. Penalaran analogis merupakan proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta yang ada. Penalaran analogis yang dilakukan oleh Sur berawal dari kecurigaannya terhadap Netkar yang mengantarkan ia pulang saat tak sadarkan diri. Dari aplikasi, terlihat bahwa Netkar tersebut sempat berhenti dalam waktu yang lama di sebuah tempat yang bernama Taman Kendil. Nah, saat dicocokkan, ternyata lokasi tersebut sama dengan sebuah foto yang terdapat dalam memori handphone Rama, yaitu kakak tingkatnya di organisasi teater yang diikuti oleh Suryani. Waktu pengambilan foto pun sama dengan waktu yang terekam di aplikasi saat Netkar tersebut berhenti. Tak hanya itu, Suryani juga merasakan kejanggalan atas foto-foto yang digunakan Rama untuk ornamen-ornamen pendukung penampilan teater mereka, di mana foto-foto tersebut terlihat seperti bagian-bagian tubuh yang pengambilannya di close up atau di zoom sedemikian rupa dan diedit menggunakan filter untuk menyamarkannya. Tetapi rupanya hal tersebut tidak dapat mengelabui Suryani. Di sini, pemikiran kreatif Suryani mulai terbentuk. Ia menidurkan dirinya di atas mesin fotokopi, lalu memfotokopi bagian belakang tubuhnya atau punggungnya sendiri. Dan fakta yang didapat cukup mengejutkan, bahwa ternyata kecurigaannya terhadap foto-foto ornamen tersebut ada benarnya. Foto dalam ornamen teater sama persis dengan tanda lahir yang terdapat di bagian belakang tubuhnya. Yang berarti, Rama telah memfoto bagian tubuhnya tanpa seizinnya. Yang keempat, motivasi. Remaja yang telah mencapai usia early adult atau dewasa awal berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosialnya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Suryani, di mana awal dari permasalahannya adalah ia tidak mendengarkan perkataan sang ayah yang melarangnya untuk pergi ke pesta tersebut. Ia beralasan bahwa ia harus datang ke pesta karena mendapat tawaran pekerjaan. Ia merasa sudah dapat menjaga dirinya sendiri, padahal pesta itulah yang menjerumuskannya. Pesta itu yang membuatnya tak sadarkan diri.
Lalu dari bukti-bukti yang ia kumpulkan, Suryani melaporkan sendiri kasus tersebut ke pihak kampus. Ia bersikeras agar kasus ini dapat diusut dan berharap Rama segera ditangkap. Ia ingin mendapat pengakuan dari pihak kampus maupun lingkungan sekitarnya bahwa dirinya tidak bersalah. Justru di sini ialah yang menjadi korban dari tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh Rama, dan berpikir bahwa dengan ini semua beasiswanya dapat dikembalikan. Lalu yang kelima, ada model peran. Anak usia early adult yang berinteraksi dengan pergaulan yang positif, maka akan memiliki contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam masyarakat. Begitupun sebaliknya, anak usia early adult yang berinteraksi dengan pergaulan yang negatif akan memiliki perilaku yang bertentangan dengan norma yang ada. Seperti yang terjadi pada Suryani, ia tetap datang ke pesta perayaan teaternya meski sang ayah sudah melarang. Alhasil, ia ikut meminum minuman beralkohol seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Ia juga menolak saat diajak untuk pulang lebih awal dari pesta tersebut. Ia tak ingat waktu, asik berpesta, dan terus meminum minuman beralkohol hingga tak sadarkan diri. Pergaulan Suryani menjerumuskannya pada hal-hal negatif. Beasiswanya dicabut, ia mengotori nama baik keluarganya dan dirinya sendiri, ia mengalami kasus pelecehan, dan hal-hal lain yang membuat hidupnya menjadi rumit. Ini disebabkan karena pergaulan Suryani tidak dapat memberikan model peran atau contoh yang baik untuk ia tiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zanatin Naim Alislami dari Pendidikan Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam mengoptimalkan perkembangan tokoh cerita dalam film Fotokopier. Fotokopier terlalu menggambarkan hampir seluruh karakter laki-laki yang ada di dalam tidak ada yang baik dan semuanya patut untuk dicurigai. Dari fotokopier atau penyalin cahaya, kita dapat mengetahui bahwa kekerasan seksual tidak hanya merupakan kasus pemerkosaan belaka, melainkan intimidasi, eksploitasi, dan hal-hal yang lainnya dilakukan dengan tidak atas persetujuan kedua belah pihak. Kekerasan seksual juga dapat terjadi oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, maupun itu perempuan atau laki-laki dapat menjadi korban kekerasan seksual. Penyalin Cahaya merupakan salah satu karya yang sangat epik dengan mengangkat isu sensitif mengenai kasus kekerasan seksual yang kerap kali terjadi. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Sur, penyintas kekerasan seksual yang menyelidiki kasus tentang kekerasan seksual yang dialaminya saat dia mabuk berat hingga tidak sadarkan diri. Pernyataan dan bukti-bukti yang Sur kumpulkan ternyata tidak cukup kuat untuk membuktikan dirinya mengalami kekerasan seksual. Dengan banyaknya masalah yang dihadapi para siswa dan remaja, sebaiknya guru dalam menjalankan perannya sebagai pembimbing, pendidik, dan pelatih bagi para peserta didiknya tentunya dituntut memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya, terutama perilaku peserta didik dengan segala aspeknya, sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya secara efektif, memberikan bimbingan atau memberikan konseling kepada peserta didiknya, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara bijak dengan peserta didiknya agar para siswa dan remaja merasa nyaman dan tidak tertekan. Perkembangan siswa tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup atau lifestyle warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan perkembangan perilaku remaja, seperti terjadinya stagnasi atau kemandungan, perkembangan, masalah-masalah pribadi, sosial atau penyimpangan perilaku. Untuk sangat dibutuhkan peran guru untuk dapat menjaga terjadinya keseimbangan dan keserasian dalam perkembangan intelektual, emosional, dan sosial. Peran seorang guru sangat penting dalam upaya perkembangan peserta didik, maka dari itu akan dijelaskan beberapa peran
beberapa peran penting seorang guru dalam upaya perkembangan peserta didik. Hal apa saja yang harus diketahui oleh seorang guru dalam mengupaya mengembangkan peserta didik. Peran guru dalam proses belajar, mengajar, upaya pengembangan perkembangan peserta didik. Kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik, komponen kinerja profesional guru dalam perkembangan peserta didik. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan antara lain: 1. Memahami sikap dan tingkah laku remaja dan menghadapinya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Yang kedua, memberikan perhatian yang cukup baik dalam segi material, emosional, intelektual, dan sosial. Yang ketiga, memberikan kebebasan dan keteraturan secara kebersamaan pengarahan terhadap sikap, perasaan, dan pendapat remaja. Yang keempat, menciptakan suasana rumah tangga atau keluarga yang harmonis, intim, dan penuh kehangatan bagi remaja. Yang kelima, memberikan penghargaan yang layak terhadap pendapat dan prestasi yang baik. Yang keenam, memberikan teladan yang baik kepada remaja tentang apa yang baik bagi remaja. Dan yang terakhir, tidak mengharapkan remaja melakukan sesuatu yang ia tidak mampu atau orang tua tidak melaksanakannya, atau panutan dan keteladanan. Baik, sekian dari saya. Nah, jadi apa sih dampak negatif yang sekiranya dapat terjadi pada masa perkembangan early adults atau dewasa awal ini? Jadi setelah saya analisis pada film fotokopier, ada beberapa dampak negatif yang kemungkinan bisa terjadi di tahap perkembangan ini. Yang pertama itu tuntutan untuk menyesuaikan diri, di mana kita sebagai manusia yang sedang mengalami masa dewasa awal dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Nah, tidak sedikit individu juga yang merasa hilang arah gitu dan juga salah dalam bergaul. Hal ini dijelaskan dan juga diceritakan pada film fotokopier, di mana si sosok Sur, sang tokoh utama itu harus menyesuaikan diri dengan budaya-budaya yang berada di UKM teater, di mana dia harus dipaksa untuk meminum alkohol, padahal hal tersebut sudah dilarang oleh kedua orang tuanya. Dan hal tersebut juga membawa dampak negatif, yaitu beasiswanya dicabut. Lalu dampak selanjutnya yang mungkin terjadi yaitu ketegangan emosi yang susah dikontrol ataupun yang tidak bisa dikontrol dapat memicu perpecahan dan juga kerenggangan dalam suatu hubungan. Hal ini diceritakan pada salah satu adegan di film fotokopier, di mana ayah Sur melempar barang-barangnya Sur keluar karena dia marah akibat beasiswa anaknya dicabut karena dia minum minuman keras gitu. Hal tersebut membuat Sur harus pergi dari rumah dan membuat hubungan keluarganya itu menjadi tidak harmonis lagi. Nah, itu mungkin dampak-dampak negatif yang sudah saya analisis yang bisa terjadi pada masa perkembangan dewasa awal atau early adult ini. Nah, selain dari dampak negatif dari film fotokopier ini terhadap perkembangan, ternyata ada juga dampak positif yang bisa kita ambil dari film fotokopier ini. Di antaranya, 1. Kegigihan dan kerja keras. Hal ini dicerminkan dari bagaimana cara Suryani mencari berbagai bukti untuk mendapatkan titik terang dari permasalahan hidupnya. Saat orang-orang di sekitarnya menyuruhnya untuk berhenti, ia pantang menyerah dan terus berusaha untuk mengungkap fakta yang ada. Kedua, berpikir kreatif. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai tindakan atau cara yang Suryani lakukan untuk mengumpulkan bukti. Mulai dari mencatat setiap kejadian yang bersangkutan, memasang kabel penghubung di koperasi kampus agar data mahasiswa yang datang dapat ia analisis, memfotokopi bagian belakang tubuhnya sendiri, hingga membuat email untuk anggota teater agar mempermudah penyelidikannya. Meskipun cara-cara yang ia lakukan melanggar hak privasi orang lain, tetapi kita bisa lihat dari bagaimana ia terus mencari cara alternatif agar mendapatkan bukti yang ia perlukan. Ketiga,
berusaha bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah ia perbuat. Suryani tidak lari dari masalah. Ia berusaha mencari jalan keluar atas permasalahannya dan berusaha mengembalikan semuanya ke kondisi semula. Keempat, kerjasama. Jika kita lihat di bagian akhir film, terlihat bahwa Farah dan Tarik yang merupakan kakak tingkat Suryani yang berhubungan juga dengan organisasi teater tersebut ikut berusaha membantu Suryani mengungkap kebenaran. Mereka mengaku bahwa mereka juga korban dari tim yang dilakukan oleh Rama. Hal ini pun mendorong mahasiswa dan mahasiswi lainnya untuk ikut bersuara demi ditegakkannya sebuah keadilan. Dan yang terakhir, film ini mengingatkan kita untuk selalu mematuhi perkataan orang tua. Mengingat waktu jika bepergian keluar dan mencari pergaulan yang dapat membawa pengaruh positif pada diri kita dan orang-orang di sekitar. Nah, teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Sampai bertemu di lain kesempatan.